Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Devi Anggraini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi guru. Sebelum saya menjelaskan beberapa standar kompetensi guru, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari apa itu kompetensi. Berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, kompetensi seorang guru yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Nah, sampai di sini sudah paham ya. Jadi intinya yang harus dimiliki guru yaitu pengetahuannya, keterampilannya, dan perilakunya. Oke, selanjutnya standar kompetensi guru. Jadi standar kompetensi guru itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang pertama akan saya jelaskan tentang kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik yaitu kemampuan atau keterampilan guru mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Jadi intinya kompetensi pedagogik itu seni dalam mengelola pembelajaran gitu ya Bapak Ibu guru. Kemudian ada beberapa aspek dalam kompetensi pedagogik. Ini ya, yang pertama karakteristik para peserta didik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu nih karakter siswa kita. Jadi kita nanti bisa menerapkan gaya belajar yang tepat bagi mereka. Karena kita kan tahu ya bahwa ada guru madras MI di sini, ada guru MTS, ada guru MA. Jadi kita sesuaikan nih karakter anak itu seperti apa. Nanti gaya belajarnya menyesuaikan mereka. Apakah mereka itu gaya belajarnya visual atau kinestetik. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Jadi selain kita mempraktekkan pembelajaran di kelas, kita harus punya landasan teorinya ya Bapak Ibu guru. Jadi jangan asal mengajar, kita juga harus punya landasan teori. Kemudian 3, pengembangan kurikulum. Kita tidak mengubah kurikulum ya, tapi kita mengembangkan kurikulum menjadi menyesuaikan putra-putri kita. Jadi menyesuaikan siswa yang kita didik. Jadi kurikulum yang sudah ada kita sesuaikan dengan peserta didik kita masing-masing. Kemudian yang keempat, yaitu pembelajaran yang mendidik. Nah, pembelajaran apapun itu pembelajaran, proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, itu pasti hasilnya akan mendidik. Boleh menggunakan media pembelajaran IT, nah itu juga hasilnya juga disebut dengan pembelajaran yang mendidik. Kemudian selanjutnya yang poin 5 yaitu pengembangan potensi para peserta didik. Nah, kita tahu bahwa peserta didik itu punya potensi yang berbeda-beda ya Bapak Ibu guru. Jadi setiap anak itu punya kecerdasan berbeda-beda. Tidak ada yang namanya anak bodoh, itu nggak ada. Semua anak itu cerdas dengan potensi mereka masing-masing. Nah, kecerdasan itulah yang nanti kita jadikan patokan nih Bapak Ibu guru. Ada anak yang cerdas dalam sosial, ada anak yang cerdas dalam audio visual, ada anak yang cerdas dalam olahraganya. Nah, seperti itu kita sebagai pendidik membantu dalam pengembangan potensi para peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara berkomunikasi. Nah, kita sebagai tenaga pendidik, kita harus punya cara berkomunikasi yang efektif. Jadi tidak bertele-tele. Jadi komunikasi kita tidak bertele-tele, langsung pada poin-poinnya, tapi juga harus santun. Nah, kemudian kita para peserta didik punya cara berkomunikasi sendiri kepada peserta didik kita, siswa kita. Jadi kita tidak mungkin berbicara cepat, berbicara dengan bahasa yang tinggi kepada anak-anak yang masih sekolah dasar, masih MI, itu tidak mungkin. Nah,
kita berbicara menyesuaikan siswa kita. Jadi kalau siswa kita latar belakangnya nih, kalau diajak bicara cepat itu kurang tanggap, jadi kita bicaranya ya sedikit pelan, menjelaskannya sedikit lebih terstruktur. Beda lagi dengan guru madrasah aliyah, guru MA. Mungkin bisalah diajak berpikir lebih cepat gitu. Jadi cara berkomunikasi kita dengan siswa itu harus disesuaikan ya Bapak Ibu guru. Pasti Bapak Ibu guru yang lebih paham lah bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian dan evaluasi belajar. Nah, pentingnya sebuah evaluasi atau penilaian itu tidak hanya kita lakukan di akhir pembelajaran. Jadi penilaian itu bisa dilakukan 3 tahap ya, yang namanya pretest sebelum pembelajaran, kemudian tes, dan post-tes setelah pembelajaran berakhir. Jadi fungsi dari penilaian atau evaluasi belajar itu sebagai patokan nanti kita akan memberikan metode apa yang tepat atau media pembelajaran apa yang nanti akan digunakan sehingga mampu meningkatkan minat atau meningkatkan keaktifan siswa, meningkatkan kemampuan siswa dalam materi tertentu. Sehingga dalam kompetensi pedagogik ini kita akan mencapai yang namanya PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi begitu ya Bapak Ibu Guru seputar kompetensi pedagogik. Oke, lanjut untuk yang kedua yaitu kompetensi kepribadian atau personal competence. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter guru yang wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Selain itu, para guru juga harus mampu mendidik para muridnya agar membantu mereka memiliki kepribadian yang baik. Nah, di sini intinya kalau kompetensi kepribadian itu karakter apa saja yang dimiliki oleh seorang guru gitu ya. Jadi lebih ke kepribadian personal, karakter personal seorang guru. Kepribadian yang harus dimiliki seorang guru yang pertama yaitu kepribadian yang stabil, bertindak sesuai dengan norma sosial, dan bangga menjadi seorang guru. Jadi kepribadiannya harus stabil ya Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua, kepribadian yang dewasa. Maksudnya yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja sebagai seorang guru. Ketiga yaitu kepribadian yang arif, yaitu menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat yaitu kepribadian yang berwibawa, meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Kemudian yang terakhir yaitu berakhlak mulia, meliputi bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. Nah, itu beberapa kompetensi kepribadian ya Bapak Ibu Guru. Oke, kita lanjut yaitu yang ketiga kompetensi profesional atau professional competence. Kompetensi profesional yaitu kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki seorang guru agar tugas-tugas keguruannya dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal yang teknis dan berkaitan dengan kinerja guru. Indikator kompetensi profesional guru yaitu terdiri dari 1. Menguasai materi pelajaran yang diampu. Nah, jadi seorang guru itu harus menguasai pelajaran yang diampu serta meliputi struktur pembelajaran, konsep pembelajaran, pola pikir keilmuan, serta materi-materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua yaitu menguasai standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran dari pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam. Jadi kita juga harus kreatif ya Bapak Ibu Guru, jangan hanya terpaku sama textbook atau buku panduan yang kita pegang.
Yang keempat, mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan. Jadi memang seorang guru itu harus bertindak reflektif ya Bapak Ibu guru. Jadi sering merefleksi diri sendiri. Oke, selanjutnya yang terakhir, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran serta pengembangan diri. Oke, Bapak Ibu guru, itu tentang kompetensi profesional, yaitu penguasaan pembelajaran secara mendalam ya, intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi sosial atau social competence. Untuk social competence yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi kompetensi berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, tidak hanya dengan peserta didik saja. Yang pertama yaitu kita harus bersifat objektif ya, tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Jadi kita harus bersifat objektif. Nah, kemudian yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, yang kedua itu berkomunikasinya secara efektif ya, jadi santun, efektif pada lingkungan sekitar, tidak hanya kepada peserta didik. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Selain kita beradaptasi, kita juga harus bergaul secara santun terhadap mereka, terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Nah, kompetensi sosial itu memang seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu harus mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah menyimak video saya tentang standar kompetensi guru, yaitu ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga video saya bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.